Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 bab 1. Nah, pada bab 1 ini kita akan membahas yaitu belajar mendeskripsikan. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan mari kita mulai. Nah, yang poin A itu teks deskripsi. Nah, teks deskripsi adalah teks yang memaparkan sesuatu secara detail. Oke, teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Nah, tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Oke. Nah, ciri objek yang dideskripsikan adalah bersifat khusus atau berbeda dengan objek lain dan bersifat pendapat personal atau pribadi. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri isi teks deskripsi. Nah, yang pertama itu isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek. Nah, kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret dan banyak menggunakan kata khusus. Yang ketiga itu isi teks deskripsi bersifat personal dalam kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Nah, ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasa. Oke, ini berdasarkan penggunaan bahasa ya. Yang pertama itu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Yang kedua itu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Selanjutnya menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Selanjutnya menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Selanjutnya menggunakan kalimat rincian. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Oke. Nah, jenis teks deskripsi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Struktur dari teks deskripsi sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi, berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lainnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Oke. Selanjutnya itu deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, selanjutnya itu simpulan, berisi kesimpulan tentang objek yang dideskripsikan. Nah, pada penjelasan sebelumnya terdapat kalimat kata khusus. Ya, untuk memahami pengertian dari kalimat tersebut, mari kita lihat penjelasan sebagai berikut. Nah, kata berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu kata umum dan kata khusus. Oke. Yang satu itu kata umum ya. Nah, kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Contoh kata umum adalah indah, melihat, hewan peliharaan, memegang, memukul, menyedihkan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua itu kata khusus. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupannya maknanya lebih sempit. Kata khusus sebenarnya adalah sinonim dari kata umum, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Oke. Contohnya kata khusus adalah elok, molek, menawan, mengkau, kucing, ikan, dan lain-lain. Oke. Yang B itu menuliskan teks deskripsi dengan penggunaan tanda baca yang tepat. Oke. Menulis teks deskripsi harus sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, termasuk pada penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Oke. Berikut penjelasan lebih rinci terkait penggunaan tersebut. Nah, pertama itu tanda koma. Nah, ya bisa dilihat ya, seperti itulah tanda koma. Oke, dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Contohnya, Pantai Sengginggi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, seperti itu ada penggunaan koma.
Seharusnya tuh huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Nah, huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi, contohnya Selat Lombok ada huruf besarnya, Selat Lombok. Teluk Benggala ada T-nya besar, B-nya besar. Jalan Gajah, jalannya besar, G-nya gajah. Dan jalan Gajah Mada ya, J-nya besar, G-nya besar, dan M-nya besar. Oke. Tanda titik. Oke, tanda titik itu seperti lihat dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.